Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kumaha kabarna dararamang? Mugia urang sadayana sing dipasihan kesehatan lahir sinareng batin, diperluas pintu rizki, dan yang paling utama kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi seputar dunia pertanian dengan metode ataupun cara perawatan semi organik. Dan ini update terbaru perkembangan cabai rawit kaliber di usia 26 hari setelah tanam. Alhamdulillah hingga hari ini pertumbuhannya tetap sehat dan semakin terlihat tinggi dan mulai rimbun ya, dengan tumbuhnya tunas-tunas baru. Perawatan di usia 25 hari setelah tanam terfokus pada pencegahan perkembangbiakan cendawan patogen penyebab penyakit patek ataupun antraknos. Selain pencegahan penyakit dengan menggunakan fungisida yang tepat sasaran, juga diaplikasikan pemberian nutrisi agar tanaman memiliki banyak energi dalam memacu pertumbuhannya. Cara perawatan terbaik melakukan pencegahan sejak dini atau di masa pertumbuhan. Jangan menunggu penyakit datang baru bertindak. Perlu saya ingatkan di awal video, jika ingin mendapatkan ilmu atau informasi secara utuh, jangan skip videonya. Karena menurut saya percuma jika kalian nonton edukasi hanya tahu pupuk dan dosisnya saja, tapi tidak tahu fungsi dan manfaat dari pupuk yang digunakan. Maka sampai kapanpun kalian tidak akan paham jika suatu saat terjadi masalah pada tanaman kalian. Baik, sebelum dibahas dari pupuk dan dosis yang digunakan di usia 25 HST, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Hal yang wajib saya lakukan sebelum mencampur pupuk daun, saya campurkan terlebih dahulu antara air dan perekat, penembus, perata, dan pembasah. Salah satu pupuk daun yang saya gunakan di usia 25 hari setelah tanam yaitu Gandasil daun sebanyak 2 sendok makan tiap tangki 16 liter. Pada masa pertumbuhan, tanaman paling banyak membutuhkan unsur hara nitrogen, tapi dengan catatan tidak terlalu berlebihan. Pada Gandasil daun ini terdapat unsur hara nitrogen cukup tinggi sebesar 20%. Pupuk Gandasil daun ini pemakaian yang kedua ya setelah tanam. Untuk aplikasi pertama dilakukan di usia 7 hari setelah tanam. Jarak waktu dari pemakaian pertama dan sekarang usia 25 HST jaraknya 18 hari. Selain Gandasil daun, saya aplikasikan insektisida bahan aktif Limidaclorophyt untuk pengendalian hama kutu agar tidak menyebar. Karena ada beberapa tanaman yang sudah terserang, sehingga di minggu ini saya aplikasikan Limidaclorophyt seminggu 2 kali. Dengan dosis saya naikkan ya menjadi 1,5 sendok makan. Jika hama kutu tidak segera diatasi, maka penyebarannya sangat begitu cepat mewabah. Agar tanaman memiliki cukup banyak energi saat melakukan fotosintesis, saya aplikasikan asam amino dengan dosis 2 ml per liter ataupun 3 tutup dengan takaran 10 ml per tutup. Karena di masa pertumbuhan, tanaman membutuhkan banyak energi untuk pembesaran batang, pertumbuhan daun, dan tunas. Asam amino adalah nutrisi penting untuk memacu pertumbuhan tanaman tetap sehat dan tidak mudah terserang hama dan penyakit. Perlu kawan ketahui bahwa penyakit patek itu tidak ujuk-ujuk langsung menyerang buah jadi busuk kering ya. Patek disebabkan oleh cendawan patogen tanah yang bernama Cercospora capsici. Cendawan ini awal mula atau asal muasalnya menyerang perakaran ketika tanaman masa pertumbuhan ataupun masa vegetatif.
Ketika perakaran sudah terserang cendawan patogen ini dan imun tanaman lemah, maka cendawan akan merusak sel tanaman yang kemudian menyerang batang, ranting, buah, dan yang terakhir diserang adalah buah menjadi busuk kering. Kenapa penyakit patek sangat begitu cepat mewabah dalam hitungan hari? Karena perlu kawan ketahui bahwa cendawan patogen ini memiliki bentuk fisik yang sangat begitu kecil, sehingga sangat mudah terbawa oleh tiupan angin, yang kemudian dengan cepat buah akan diserang dan patek semakin mewabah dan sulit dikendalikan. Itulah sebabnya kenapa buah yang terkena patek harus dipetik kemudian dikubur ataupun dibakar. Untuk mencegah cendawan patogen melakukan penetrasi ataupun menyerang perakaran, saya gunakan fungisida yang memiliki cara kerja sistemik dengan menggunakan fungisida Bion M sebanyak 1,5 sendok makan. Fungisida ini berbahan aktif mancozeb sebanyak 48% dan simoksanil S-metil sebanyak 1%. Kandungan simoksanil S-metil yang saya ketahui tidak terdapat pada fungisida manapun ya. Menurut saya inilah kelebihan fungisida dari Bion M. Kelebihan cara kerja sistemik, racun pada fungisida ini mampu diserap oleh organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan tunas. Istilah garis besarnya, ketika cendawan menyerang perakaran, cendawan akan mati seketika karena tanaman sudah dibekali racun untuk membunuh cendawan patogen tersebut. Untuk harga Bion M kemasan 500 gram kisaran 150 hingga 180 ribu rupiah. Dan ini tanaman yang beberapa hari yang lalu mengalami keseluruhan daun menguning ya, karena bermasalah dalam pembentukan zat hijau daun ataupun klorofil. Alhamdulillah setelah dilakukan perawatan, sekarang tanaman ini sudah kembali normal. Daun sudah berubah jadi hijau cerah dan sehat. Gimana lur? Sudah paham dari aplikasi pupuk daun yang saya gunakan di usia 25 HST? Mungkin informasi yang saya sampaikan ini cukup jelas ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan jejak, berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi untuk banyak orang yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kata penutup, ketika kita menebar benih kebaikan, maka kita akan panen banyak kebaikan. Tapi ketika kita menebar kebohongan, maka kita akan mendapat kerugian dunia dan akhirat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.